Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 MTS Miftahus yang saya cinta dan saya banggakan. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka sekalipun dalam situasi yang berbeda daripada hari-hari biasanya. Memang situasi saat ini kita masih PPKM sehingga kita tidak bisa bertatap muka di madrasah, tapi kita bisa tatap muka secara daring. Tapi mudah-mudahan dengan situasi yang demikian tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Apa yang dipesankan oleh saya selaku guru akidah akhlak adalah kita mari bersama-sama untuk bisa menjaga imunitas kita. Dan kita bisa untuk menjaga imunitas agar diri kita tetap sehat dan kita semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, anak-anak semuanya, mari kita buka bersama dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan baca Bismillah ini nanti kita bisa belajar dengan baik dan tentunya kalian akan mudah menangkap dari pelajaran yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan tentu harapannya apa? Kalian tetap semangat dan bisa menjaga kesehatan semuanya. Amin Allahumma amin. Kalian itu semuanya, kita dalam pelajaran akidah akhlak ini kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu akidah Islam. Ya, sebagai kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang harus kalian kuasai. Itu di antaranya yang pertama itu adalah kompetensi spiritual, yaitu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Dan yang kedua ini kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu ini adalah sikapnya harus bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Dan kemudian ini yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan akidah Islam yang akan kita pahami itu apa saja, yaitu memahami dasar, tujuan, bukti, dalil akidah Islam, dan manfaat mempelajarinya. Nanti akan kita bahas tahap demi tahap. Dan ini sebagai keterampilan yang bisa kalian terapkan dan nanti kalian akan mendapatkan satu tugas proyek, yaitu terkait dengan dasar tujuan bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep. Jadi nanti kalian akan membuat peta konsep terkait dengan akidah Islam. Nah, kemudian indikator. Indikator ini rincian dari hal yang akan kita pelajari itu. Supaya nanti kita akan pelajarinya akan jauh lebih mudah. Itu diantaranya ada 7 hal, ini bisa kalian baca ya. Semuanya, tak berikan kesempatan kalian untuk bisa membaca mulai dari poin 1.11, 2.11, 3.11, 3.13, 4.11, 4.12. Ini nanti akan kita pelajari bersama. Dan sebagai peta konsep itu sifatnya adalah memudahkan kita dalam proses tahapan dalam belajar. Itu yang pertama, kita akan pelajari pengertian akidah Islam. Yang kedua, kita akan pelajari nilai-nilai akidah Islam. Kemudian yang ketiga, perilaku mengamalkan akidah Islam. Kemudian yang keempat, kita akan memahami dasar tujuan akidah Islam. Dan kemudian yang kelima, kita akan pelajari juga terkait dengan bukti kebenaran akidah Islam. Kita akan mengawali dari pengertian akidah Islam. Akidah Islam memiliki dua arti, yaitu arti secara bahasa dan arti secara istilah. Akidah secara bahasa diartikan ikatan, atau dengan arti yang lain juga bisa diartikan perjanjian yang kokoh. Kemudian akidah Islam juga dari secara istilah atau secara terminologi bisa diartikan segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan berkah berdasarkan ajaran Islam. Dan kemudian anak semuanya kita harus tahu persis Islam
adalah agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Islam adalah agama Allah yang diturunkan melalui Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang kita sebut sebagai kasih Allah. Karena Allah menurunkan Islam melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian perlu juga kalian pahami betul mengamalkan akidah Islam adalah dengan cara kita mengamalkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Rukun iman ini ada 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sedangkan rukun Islam yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, wa'itauz zakah, dan memberikan zakat. Yang keempat, shaum Ramadan, menjalankan puasa Ramadan. Yang kelima, untuk penyempurnaan, yaitu haji bagi yang mampu. Sedangkan ihsan adalah ketika kita beribadah seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Dan nilai-nilai dari akidah Islam yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan dari kita mempelajari akidah Islam. Yang pertama, kita akan memperoleh ketentraman jiwa. Dan yang kedua, memiliki keteguhan pendirian dalam menegakkan akidah. Kemudian yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, apalagi situasi yang demikian. Situasi PKM, kondisi ekonomi sulit, yang dibutuhkan apa? Bantulah orang tua kalian dengan belajar giat. Kalau perlu kalian bisa membantu melalui doa dan juga membantu pekerjaan rumah demi memudahkan urusan orang tua. Kemudian yang keempat, yaitu ini santun dalam bersikap dan bertutur kata. Sekalipun situasi dari yang demikian, pendidikan karakter harus tetap kalian pegang betul. Jangan sampai dengan pembelajaran daring karakter kalian, kesantunan kalian semuanya hilang. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru harus betul-betul kalian camkan betul supaya kalian tidak jauh dari akidah Islam. Dan tentu harapan kita bersama yaitu kelak kita nanti akan masuk surganya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, surganya Allah Subhanahu Taala, jika kita tetap berpegang teguh pada akidah Islam. Perilaku mengamalkan akidah Islam yang pertama yaitu melaksanakan sholat lima waktu dan amal soleh. Ini anak sekalian, sekalipun dari rumah, mari kita bersama-sama dan bersama dengan orang tua sholat lima waktu dikerjakan. Dengan sholat lima waktu dikerjakan dengan baik, maka kita tidak akan merasa susah ketika kita nanti akan melaksanakan amal soleh. Dan yang perlu diingat, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan amal soleh. Jangan sampai amal soleh kita justru semakin turun. Tapi kita berusaha untuk selalu naik. Kemudian kita berusaha untuk selalu minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan nantinya jika kita itu banyak minta pertolongan kepada Allah, maka niscaya akan mendarat kita dari kemusyrikan. Dan anakku semuanya, sebagai dasar tujuan dari akidah Islam yang pertama yaitu dasar akidahnya. Dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian sebagai tujuan belajar akidah Islam antara lain menunjukkan pada manusia mana yang hal-hal yang benar dan mana yang salah. Dan yang kedua mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, menjadikan manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini menjadi harapan betul. Ya, mari kita camkan hal-hal yang demikian ini. Sebagai bukti kebenaran akidah Islam, bisa kalian lihat pada slide yang demikian. Sebagai bukti kebenaran akidah Islam itu adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata, dapat disaksikan dengan mata kita. Adanya langit, adanya bumi, adanya benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Kemudian adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung seperti atom. Atom itu tak terlihat. Apalagi saat sekarang ini. Virus COVID-19 tidak terlihat anak semuanya. Karena begitu kecil kecuali mereka yang memiliki alat-alat khusus, mereka bisa melihat virus COVID-19.
Dan kemudian adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain-lain. Kemudian adanya kitab-kitab suci dan Rasulullah ya, sebagai bukti kebenaran akidah Islam. Kemudian adanya kehidupan setelah kematian. Adanya takdir yang mengatur hidup manusia. Ini. Dan selanjutnya ini sebagai rangkuman dari materi kita dari awal hingga akhir. Ya, bisa kalian pahami betul, bisa kalian baca, dan bisa kalian catat pada buku catatan. Supaya kalian nanti tidak kesulitan ketika dilaksanakannya ulangan harian, ataupun ulangan tengah semester, ataupun nanti ataupun akhir, yaitu penilaian akhir semester. Ini adalah rangkuman 1 dan ini adalah rangkuman 2. Ya pun sebenarnya tadi di awal sudah saya terangkan, tapi dengan adanya rangkuman ini nanti akan memudahkan kalian semuanya. Lalu untuk anak semuanya, nanti jika kalian ada pertanyaan yang perlu untuk bisa sampaikan, kalian bisa chat atau ketik pada kolom komentar. Harapan nanti kita melalui hal yang demikian, nanti kita akan tetap terjadi ketersambungan beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya jawab. Atau bisa kalian ketik pada e-learning madrasah, ataupun juga bisa melalui grup WA yang telah kita bentuk pada proses pembelajaran. Itu ya, demikian. Anak semuanya untuk kelas 7, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini nantinya akan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar dan kita bersama-sama jaga protokol kesehatan dengan harapan mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat. Ini cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.